Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran kimia. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan selalu diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, di sini saya akan sedikit merecall materi kemarin, yaitu alkena. Nah, ada yang ingat nggak alkena itu apa? Betul sekali, alkena adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 2. Nah, rumus dari alkena sendiri adalah CnH2n. Nah, selanjutnya untuk materi pada kali ini kita akan membahas tentang alkuna, senyawa alkuna dan tata namanya. Nah, kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah pada 3.1, yaitu menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekhasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Kemudian tujuan pembelajaran, yaitu memahami rumus umum alkuna berdasarkan rumus struktur dan rumus molekul senyawa, dan memahami cara memberi penamaan senyawa alkuna. Nah, di sini ada 2 foto ya. Alkuna itu sering sekali kita temui pada kehidupan sehari-hari. Pada foto atau gambar yang pertama, yaitu ada seseorang yang sedang melakukan pengelasan pada sebuah besi. Nah, sebelum sebuah besi itu dibentuk dalam berbagai bentuk, itu besi tersebut diolah sedemikian rupa sehingga membentuk pada bentuk yang diinginkan. Nah, pengolahannya berupa pemotongan, pengelasan, dan lain-lain. Nah, ternyata pengelasan pada besi itu menggunakan gas etuna, yang mana gas etuna adalah contoh dari senyawa alkuna. Nah, kemudian ada pipa PVC atau yang sering kita gunakan pada pipa saluran air ya. Nah, pipa PVC ini atau polivinil klorida terbentuk dari vinil klorida, di mana bahan baku pembuatan vinil klorida ini adalah etuna, yang mana etuna juga merupakan senyawa dari alkuna. Nah, alkuna adalah, apa sih alkuna itu? Alkuna merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh karena dia memiliki ikatan C rangkap 3. Kemudian alkuna paling sederhana disebut juga dengan asetilena. Nah, asetilena ini adalah nama umum atau nama pasarannya. Sedangkan nama sistematisnya adalah etuna, yang mana dia memiliki rumus molekul C2H2. Nah, senyawa alkuna lebih reaktif dibandingkan dengan alkana dan alkena. Mengapa demikian? Karena senyawa alkuna memiliki ikatan rangkap paling banyak di antara alkena dan alkana. Nah, semakin banyak ikatan rangkapnya, maka senyawa tersebut akan semakin reaktif karena titik didihnya akan semakin tinggi juga. Kemudian rumus umum alkuna, yaitu CnH2n-2. Nah, di sini ada nama-nama alkuna, rumus molekul, dan rumus struktur alkuna. Di sini ada etuna, C2H2, propuna, C3H4, 1 butuna, C4H5, dan seterusnya sampai 1 dekuna. Nah, mengapa 1 butuna sampai dekuna ini ada nomornya 1? Nah, karena itu adalah merupakan posisi dari ikatan rangkapnya. Jika ikatan rangkapnya ada di posisi 1, ada di nomor 1, maka dia namanya adalah 1 butuna. Sebagai contoh ya, jika ada di nomor 2, dia namanya 2 butuna, dan seterusnya. Nah, rumusnya tadi CnH2n-2. Jika saya di sini mempunyai N sama dengan 3, maka bagaimana rumus senyawanya atau rumus molekulnya?
Nah, jadi tinggal dimasukkan saja Cn, N sama dengan 3, berarti C3, Hn, H2n, H2 kali 3, min 2. Nah, 2 kali 3 sama dengan 6, 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Jadi rumusnya adalah C3H4. Selanjutnya urutan penamaan alkuna. Nah, penulisannya dimulai dari nomor alkil terlebih dahulu, kemudian baru nama alkil, posisi ikatan rangkap, kemudian baru rantai utamanya. Nah, di sini saya ada contoh 4-metil 2-pentuna. 4-metil di sini adalah 4-nya adalah nomor alkilnya. Jadi alkilnya ada di nomor 4, ditulis 4. Kemudian nama alkil yaitu metil, jadi 4-metil. Kemudian posisi ikatan rangkap di sini ada di nomor 2, jadi 2-pentuna. Kenapa pentuna? Karena di sini memiliki C5. Nah, selanjutnya kita masuk ke tata nama alkuna. Tata nama alkuna ini sama seperti alkena, namun bedanya di sini rangkap 3 dan pada alkena adalah rangkap 2. Nah, ketika kita ingin menamai suatu senyawa alkuna, maka yang pertama kita lakukan adalah menentukan rantai induk atau rantai utama. Nah, ada yang masih ingat nggak rantai induk itu apa? Betul, rantai induk adalah rantai yang terpanjang yang memiliki ikatan rangkap 3. Nah, bisa dilihat di sini pada contoh ini, rantai induknya adalah rantai yang lurus karena dia memiliki atom C yang paling banyak, sedangkan yang C ke bawah itu adalah alkilnya ya atau rantai cabang. Nah, selanjutnya penomoran pada rantai utama. Nah, penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Namun, apabila ikatan rangkap berada di tengah susunan, maka penomorannya dimulai dari yang paling dekat dengan alkil atau yang paling banyak terdapat alkil. Nah, di sini kira-kira penomorannya dari kiri atau kanan? Betul. Di sini pada contoh ini penomorannya dimulai dari kiri karena paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Coba kita beri nomor ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jika 6, nama senyawanya apa? Heksuna. Selanjutnya menentukan rantai cabang. Nah, di sini sudah diketahui rantai utamanya dan penomorannya. Kemudian kita tentukan rantai cabang. Di sini ada satu cabang. Cabangnya berupa metil yang terletak pada nomor 4. Nah, jadi rantai induknya berupa 2 heksuna, rantai cabangnya 4 metil, sehingga nama senyawanya 4 metil 2 heksuna. Selanjutnya, posisi ikatan rangkap ditunjukkan dengan angka. Nah, angka tersebut menunjukkan nomor atom C yang mempunyai ikatan rangkap dan diambil angka yang paling kecil. Nah, di sini ada 2 contoh. Pada struktur yang pertama itu, ikatan rangkapnya terletak pada nomor 1 dan nomor 2. Sehingga yang diambil adalah yang nomor 1, karena dia yang paling kecil. Tulis dulu 1. Kemudian di situ ada 5 atom C. 5 atom C namanya apa? Pentuna. Jadi nama senyawanya adalah 1 pentuna. Nah, kemudian pada struktur yang di bawahnya, ikatan rangkapnya terletak pada nomor 2 dan 3. Diambil yang paling kecil, yaitu 2. Jadi nama senyawanya 2 pentuna karena sama-sama mempunyai 5 atom C. Nah, selanjutnya jika terdapat ikatan C rangkap 3 lebih dari 1, jika ikatan rangkap tersebut ada 2 dalam satu rantai induk, maka
dia ditambahkan dengan di sebelum una. Dan jika 3, ada 3 ikatan rangkap dalam satu rantai induk, maka dia diberi imbuhan tri sebelum una. Dan seterusnya. Nah, di sini pada struktur yang pertama ada 2 ikatan rangkap pada nomor 1 dan nomor 4. Jadi penamaannya ditulis 1,4. Nah, seperti ini. Kemudian ada berapa C di sini? Ada 5C. Jadi 5C itu pentuna. Pentuna karena ini ada 2 ikatan rangkapnya, maka penamaannya sedikit berbeda. Penta ditulis dulu penta, kemudian ditambahkan dengan di dan dilanjutkan dengan una. Sehingga nama senyawanya adalah 1,4 pentadiuna. Nah, kemudian pada contoh yang kedua, di situ ada 3 ikatan rangkap dalam satu rantai induk. Ikatan rangkapnya terletak di nomor berapa saja? Di nomor 1, 3, dan 5. Maka namanya adalah 1,3,5. Nah, lalu di situ ada berapa atom C? Ada 6. 6 namanya apa? Heksuna. Ditulis dulu heksa, kemudian ditambahkan dengan tri, dan baru ditambahkan dengan una. Nah, selanjutnya kita latihan soal. Pada soal pertama ini, manakah rantai utamanya atau rantai induknya? Nah, jadi rantai induknya yang ini ya, yang lurus, rantai lurus, bukan yang belok ke atas atau belok ke bawah. Nah, sebenarnya juga bisa kita pilih yang ke atas dan ke bawah. Itu jumlah C-nya sama-sama. Ada berapa C itu? Ada 4C. Jadi sama. Namun untuk memudahkan kita pilih saja yang rantai lurusnya. Nah, kemudian diberi penomoran. Penomoran dilakukan dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap, yaitu dari kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 4C namanya apa? Butuna. Kemudian setelah itu kita cari rantai cabang. Di situ terdapat 2 rantai cabang, yaitu sama-sama berupa metil atau CH3. Nah, jadi di sini rantai induknya 1 butuna karena ikatan rangkapnya terdapat di nomor 1, jadi nama rantai induknya 1 strip butuna. Nah, lalu rantai cabangnya 3,3 dimetil. Nah, di sini ada 2 rantai cabang. Nah, jika ada 2 rantai cabang, maka diberi imbuhan di sebelum nama alkilnya. Jika ada 3 rantai cabangnya, maka dia diberi imbuhan tri dan seterusnya. Nah, sehingga nama senyawa ini adalah 3,3 dimetil 1 butuna. Nah, di sini penamaannya ada yang menggunakan strip, ada yang menggunakan koma. Nah, apa sih bedanya? Nah, jika untuk memisahkan angka dengan angka seperti di sini 3,3 itu menggunakan koma. Nah, jika untuk memisahkan angka dengan huruf seperti di sini 3,3 dengan dimetil, kan itu angka dengan huruf. Itu menggunakan strip. Jadi diingat-ingat ya. Nah, kemudian contoh yang kedua di sini yang pertama kita lakukan adalah mencari rantai induknya. Yang mana rantai induknya? Iya betul, yang lurus. Jadi karena yang lurus itu mempunyai paling banyak C, atom C, dan mempunyai ikatan rangkapnya, maka rantai induknya adalah yang lurus. Nah, kemudian kita beri nomor. Penomorannya dari kiri atau kanan? Nah, kalau ini dari kiri, karena yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7.
Nah, setelah itu kita cari alkilnya atau rantai cabangnya. Nah, di sini ada satu juga, alkilnya berupa metil. Nah, jadi untuk rantai induknya adalah 1,3 strip heptadiuna. Nah, di sini ada dua ikatan rangkap ya. Ada di nomor 1 dan ada di nomor 3. Jadi dia penulisannya 1,3 strip hepta karena ada dua. Jadi ada tambahannya di sebelum una. Jadi 1,3 strip heptadiuna. Nah, kemudian rantai cabangnya di sini berupa metil yang terdapat pada nomor 5. Jadi senyawa ini namanya 5-metil 1,3 heptadiuna. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, jika tidak ada, saya cukupkan untuk pembelajaran kali ini. Sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, saya tutup. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.